There's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. You shared my dreams, my joys, my pains. You've made my life worth living for. And if I had to live my life over again, dear, I'd spend each and every moment with you. You're once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. You're once, twice, three times a lady, and I love you. You're once,
Beshem ha'af ve'haben ve'ruah kodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Selamat pagi, senang sekali kembali di sini. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan mohon maaf kepada ibu-ibu, firman Tuhan hari ini sifatnya maskulin. Jadi firman untuk bapak-bapak. Tapi ibu-ibu boleh dengar. Nah, judulnya adalah Three Times a Lady. Cinta 3 musim. Dan saya ingin mengajak kepada Anda semua sesuai apa yang diajarkan oleh seorang yang paling berhikmat. Enggak ada orang yang lebih berhikmat dari Raja Salomo. Segala cerita kehidupan dia pernah rasakan, yang baik maupun yang buruk pernah dia alami. Dan ayat fokus kita nanti ada di Pengkhotbah 9 ayat 9. Hei bapak-bapak, jatuh cintalah 3 kali kepada perempuan yang sama. Nah, kenapa kita harus belajar mengenai kitab Pengkhotbah? Kitab Pengkhotbah itu bicara mengenai filsafat kematian. Persiapan Raja Salomo dalam dia menghadapi hari-hari terakhir kehidupannya, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan kitab Pengkhotbah ini secara khusus, secara tradisi orang Yahudi dibacakan pada hari raya Sukkot. Maka saya ucapkan Hak Sukkot Sameah, selamat hari raya Pondok Daun. Dan hari raya Pondok Daun secara tradisi dirayakan selama 7 hari plus 1. Dan kalendernya orang Yahudi itu adalah kalender lunar. Sama dengan kalendernya Mandarin, ya, sama-sama lunar. Dan orang-orang Tionghoa pada hari yang sama, karena Sukkot itu dimulai tanggal 6 sampai 13 Oktober. Nah, hari raya kue bulan itu sama, tanggal 6 Oktober juga. Jadi kalau Anda belajar filsafat Ibrani dengan filsafat Tionghoa itu mirip-mirip. Nah, kenapa mirip? Nah, ini menarik. Nah, sesuai dengan semangat dari Hari Raya Pondok Daun, jika kita bicara mengenai pondok, pondok itu apa sih? Rumah. Ketika kita bicara pondok, rumah, yang dimana orang-orang Yahudi itu membangun pondok-pondok yang rentan, pondok-pondok sementara dihiasi dengan dedaunan, dan di situ mereka, keluarga-keluarga Israel itu merayakan di pondok-pondok kecil, yang sementara, yang rentan, mewakili kehidupan kita di bumi. Bandingkan kalau kita bangun pondok-pondok yang dari dedaunan, ditendang gini aja apa? Roboh. Dan itulah kehidupan kita. Dan bicara mengenai pondok tentulah bicara mengenai rumah tangga, mengenai keluarga. Hai bapak-bapak, jatuh cintalah 3 kali kepada perempuan yang sama. 3 times a lady. Cinta 3 musim. Dan kitab Pengkhotbah ini adalah satu bahasan di buku saya yang paling baru, judulnya Mitat Nesikah. Ciuman ilahi di pembaringan. Seperti kematiannya Musa yang mati gara-gara dicium oleh Tuhan. Mati dengan cara yang indah, dia mati dengan tidak sakit. Badannya masih kuat, matanya masih awas, tapi ketika Tuhan memanggil dengan cara ciuman lembut, dan itulah keinginan dari semua orang Israel, kalau bisa aku mati kayak Musa, umur 120 tahun. Apa itu arti 120 tahun? 120 adalah 40 kali 3, dan angka 40 itu adalah angka generasi. Musa melewati 3 generasi. 40 tahun pertama dia menjadi Prince of Egypt. 40 tahun yang kedua dia menjadi pengelana, menjadi penggembala domba yang akhirnya menggembalakan dombanya Yitro menikahi putri dari Yitro.
40 tahun ketiga, dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari bangsa budak menjadi orang merdeka, dan itulah usianya 3 kali 40. Makanya kalau orang-orang Yahudi ketemu temannya ulang tahun, ngomongnya begini, Shimchat Chayim ve Chayim Meuzarim at Mea ve Esrim Shana. Nikmatilah, berbahagialah kehidupanmu sampai 120 tahun seperti Musa. Dan bicara mengenai Pondok Daun yang adalah hari raya yang hadir pada musim gugur. Bagi kita yang tinggal di Indonesia itu summer all the time. Tapi kalau Anda punya kesempatan pernah ke luar negeri, Anda bisa merasakan apa itu musim semi, apa itu musim gugur, apa itu musim dingin. Nah, mereka harus mempersiapkan baju yang bermacam-macam. Tapi orang Indonesia itu asik. Anda bisa pakai t-shirt sepanjang tahun gak sakit. Tapi mereka harus menyiapkan baju yang berbeda-beda. Israel walaupun masih ada di benua Asia, dia masih memiliki 4 musim tapi tidak sedingin seperti di Eropa kalau musim dingin. Nah, itulah mengapa ada musim-musim yang khusus. Dan kali ini kita akan bicara mengenai musim gugur, 3 times a lady. Kalau Anda seumuran dengan saya, ya Pak Roni, saya itu kan seumuran itu 50-an gitu ya. Pasti tahu yang namanya Commodores, Lionel Richie. Yang dia itu menyanyi satu lagu yang sangat saya sukai waktu itu dan saya nggak ngerti artinya, asal nyanyi saja. Tapi ternyata lagu sekuler ini, wow, sangat rohani. Dan Lionel Richie ini menulis lagu ini setelah mendengar ayahnya mengucapkan terima kasih kepada ibunya pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Ia mendengar papanya bilang begini, aku ingin berterima kasih kepadamu sayang. Karena engkau telah menjadi istri yang luar biasa, ibu yang luar biasa, dan sahabat yang luar biasa. Dan kalimat ini menyentuh hati sang putra Lionel Richie yang merasakan baru saja ayahnya itu menggambarkan cinta yang sejati, cinta 3 musim. Dan dari sini lahirlah kalimat yang pasti Anda ingat kalau Anda seumuran saya. Lagu ini sangat indah sekali. You once, twice, 3 times a lady. I love you, I love you. Lagu ini wow, romantis. Di antara pasangan suami istri yang telah tua. Dan ini adalah suatu himne penghargaan terhadap perempuan yang menjadi sumber kasih, stabilitas, dan penghiburan. Dan kehadirannya itu melampaui apa? Fungsi sebagai istri. Masa pacaran, masa indah. Sampai si laki-laki bilang sama pacarnya, ku mati bagimu. Kemudian dia apa? Memperistri sang kekasih. Itulah cinta romantis. Cinta musim semi yang membara. Lalu kemudian menikah. Nah, kalau kita baca dongeng H.C. Andersen, habis menikah happily ever after. Emangnya happily ever after? Justru di situ mulainya babak kehidupan yang sebenarnya. Sebagai seorang ibu, si perempuan yang dicintai oleh satu laki-laki ini memberikan cinta yang memberi hidup. Si ibu memberikan anak-anak. Dan itulah cinta musim panas. Anda tahu cinta musim panas? Jadi hari-hari rayanya orang Yahudi itu terkait erat dengan agriculture-nya orang Israel. Mereka diberikan tanah perjanjian dan kalau Anda pernah ke Israel di situ, tanaman apa saja di dunia ini, buah-buahannya kalau ditanam di tanah itu, buah-buahannya itu bahkan lebih bagus daripada tempat asalnya.
Karena itulah tanah perjanjian. Cinta musim panas yang melambangkan panen. Tapi musim panas kan gak selalu panen, Bu. Iya memang. Kadang-kadang apa? Masuk masa paceklik. Panennya gagal. Usahanya gagal. Yang dirintis bertahun-tahun, tiba-tiba habis. Nah, di situ cinta diuji. Ibu-ibu, kenapa sih kok menikah sama bapak? Oh ya, dia anak orang kaya, dia anak seorang pejabat. Lalu gimana kalau tiba-tiba ada kebangkrutan di pernikahan musim panas ini? Ada uang, abang sayang, enggak ada uang, abang melayang. Wah. Jadi di sini cinta musim panas adalah unconditional love. Ketika anak-anak itu mulai tumbuh, sekolah, si ibu sibuk ngurusin anak-anak. Tapi Anda bisa bayangkan, ketika anak-anak itu sudah dewasa dan menikah dan tinggal di rumah lain, tidak bersama orang tuanya lagi, lalu pasangan suami istri ini apa? Kembali berdua. Itu yang dirasakan oleh Pastor Roni kan, walaupun putrinya belum menikah tapi sudah kemana-mana, tinggal berdua. Nah inilah cinta musim gugur, di mana suami akan melihat istrinya, lu lagi. Lalu kemudian dia sadar, oh ternyata hartaku cuman kamu. Disitulah dia merasakan kehadiran istri menjadi sesuatu kekayaan yang besar bagi dia. Dan mama, kita sama-sama menunggu dipanggil Tuhan, gak tahu siapa duluan nih. Jadi kehidupan suami istri berubah menjadi apa? Persahabatan sampai mati. Jadi lagu ini, Three Times a Lady, walaupun lagu sekuler, tapi makna spiritualnya memiliki refleksi alkitabiah yang sesuai dengan kitab Pengkhotbah, walaupun lagu ini bukan lagu rohani. Dan lagu ini memiliki nilai-nilai kitab suci, terutama dalam hal kasih, kesetiaan, dan rasa syukur. Inilah kasih yang setia dan bertumbuh, seperti Amsal menutup kisahnya, memberikan tribut kepada seorang perempuan yang tidak bisa dia miliki. Yaitu siapa? Ruth, neneknya. Dia menulis penutup Amsal dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Eshet Hail mi yemsa verahok mi peninim mikra. Istri yang cakap siapakah yang punya? Aku enggak punya loh, kata si Salomo. Mana mungkin dia enggak punya? Istrinya kan 1000. Dia mengatakan, yang punya Boas, bukan aku. Wow. Untuk inilah dia harus menuliskan satu wejangan kepada rumah tangga. Dan itu juga dituliskan oleh seorang yang luar biasa di perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan ungkapan I love you dalam lagu ini adalah betul-betul satu ungkapan dari hati. Bentuk kasih setia, menghormati, tidak menuntut. Seperti kasih Kristus kepada gereja. Jadi inilah Trinitas kasih, simbol 3 dimensi kasih, dan banyak teolog melihat bahwa ini adalah frasa 3 times. Hei bapak-bapak, jatuh cintalah 3 kali, tapi dengan perempuan yang sama. Dan inilah menjadi cinta simbolik, cinta dari Bapa yang memberi hidup, cinta dari Sang Putra yang memberi penebusan, dan cinta dari Roh Kudus yang menghibur. Ini adalah hal yang sederhana. Mazmur pasal 90
ayat 14 mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, supaya kami bersorak-sorai dengan sukacita. Tapi bicara mengenai pondok daun dan orang-orang Israel membaca kitabnya Salomo. Emang tahu apa Salomo mengenai cinta? Buktinya dia poligami. Tahu apa dia tentang cinta? Kadang-kadang Tuhan itu suka berkomedi. Orang yang paling tidak layak untuk bicara mengenai rumah tangga. Ada paradoks. Tuhan izinkan dia memberikan wejangan kepada rumah tangga. Tahu apa Salomo tentang cinta? Salomo adalah figur pencari cinta. Dalam kitab Kidung Agung 6 ayat 8 sampai 9, ketika dia jatuh cinta dengan gadis Sulam, saat itu usianya masih muda. Istrinya masih belum begitu banyak, cuman 60 istri dari kalangan ratu-ratu dan 80 gundi. Cuman 140. Tapi bayangkan ketika Alkitab kita menulis secara jujur, ini jujur. Mbok ya enggak usah ditulis walaupun dia itu poligami, kan gitu maksudnya kan? Harusnya kita kalau hari ini tuh yang jelek-jelek itu kita tip X, kita setip, kita edit. Tapi di sini tetap ditulis. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Dituliskan Salomo memiliki 700 istri. Tapi punya 300 gundi. Kalau dijumlah 1000. Dan angka 1000 dalam filsafat Ibrani itu dalam artian apa? Dalam artian tak terhingga. Jadi kalau Anda mengatakan, oh masih banyak Kaisar Cungkuok bu. Kaisar Cungkuok punya 5.000 istri-istri. Salomo cuma 1000. Secara numerik memang Salomo 1000. Tapi angka 1000 dalam filsafat Ibrani itu angka yang tak terhingga. Salomo mau ngambil berapa saja dia bisa. Dan itulah sebenarnya Alkitab yang dituliskan secara honest, jujur, apa adanya. Lalu bagaimana dengan leluhur-leluhur Israel yang lain? Abraham setidaknya punya 2 istri. Ketika Sarah masih ada, Sarah kemudian menawarkan kepada Abraham apa? Ambil hambaku Hagar. Dan setelah Sarah wafat, dituliskan lagi Abraham menikahi Keturah. Nah, dan di sini artinya Abraham memiliki lebih dari 1 istri, poligami. Dan meski pernikahan dengan Hagar pada awalnya karena alasan keturunan, tetapi justru dari sinilah problema itu muncul. Terus lalu kita naik ke Ishak. Nah, Ishak ini keren. Karena apa? Dia adalah satu-satunya leluhur Israel yang monogami. Bahkan setelah Ribka mati, Ishak nggak menikah lagi. Dia adalah satu-satunya leluhur Israel yang monogami, tapi tidak pernah satu kata pun Ishak bicara mengenai tatanan pernikahan monogami. Nanti yang ngomong siapa? Salomo. Wow, paradoks. Tapi walaupun Ishak monogami, sebenarnya dalam rumah tangga itu ada cinta segitiga, bahkan cinta segi 4. Karena Ishak lebih mencintai Esau, Ribka lebih mencintai Yakub, bahkan Ribka bersedia untuk membohongi, menipu suaminya sendiri demi warisan untuk Yakub. Tapi apa jadinya? Justru Yakub gak dapatkan warisan itu, dia harus lari ke Haran, kerja kepada siapa? Laban. Anake wong sugih kok kerja nang wong liya iki piye iki? Cinta yang bersegi-segi itu, walaupun secara dia tetap monogami, tetapi ada cinta segitiga, bahkan cinta segi 4. Jadi inilah yang terjadi. Yakub, jangan ngomong deh, langsung menikahi kakak beradik
Dan kakak beradik ini saingan keduanya. Yang satu ngasih hambanya juga, misalnya di sini Lea memberikan Zilpa. Jadi istrinya 4 deh. Poligami. Daud jangan ngomong. Ya, istrinya berapa? 8 istri, ada Mikal, Abigail, Ahinoam, Maakah, Hagit, Abital, Eglah. Masih punya gundik-gundik yang lain. Dan masih ada apa? Skandal seksual yang luar biasa. Batsheba, dan kemudian itu menjadi batu sandungan bagi putranya sendiri, yaitu siapa? Absalom. Dan Salomo memiliki 1000 istri. Tapi Alkitab aneh. Ngomongin rumah tangga, baca kitab Pengkhotbah dari seorang poligami yang luar biasa, dan ini adalah filsafat kematian dan dibacakan pada hari raya Sukot, hari raya musim gugur. Dan ini untuk memperingati musim gugurnya manusia. Wow. Jadi memperingati musim gugurnya manusia di hari raya Sukot, dan hari raya Sukot itu dipandang oleh orang-orang Israel sebagai hari raya sukacita di antara hari-hari raya yang lain. Jadi ketika mau mati justru merayakan kehidupan. Kira-kira ini apa maksudnya? Nah, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab alegori. Alegori mengenai kehidupan 2 putra Adam, yaitu siapa? Kain dan Habel. Jadi Raja Salomo mengatakan hidupku itu seperti Kain dan Habel. Apa itu artinya Habel? Arti nama Habel itu artinya mere breath, setarikan nafas. Hilang, cepat berlalu, dan betul-betul Habel ini di antara generasi awal keturunan Adam yang mati muda, umurnya enggak panjang. Dan kemudian ada Kain. Kain berasal dari kata kanah, artinya possession, kepemilikan. Dan itulah Salomo. Apa yang enggak dipunyai oleh Salomo? Kekayaan, kepintaran, hikmat, kehormatan, bahkan Israel Raya dicapai pada zamannya Salomo. Dan Israel itu mulai dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Dan itulah yang dirasakan oleh Salomo. Itulah Kain, kepemilikanku. Kepemilikanku yang luar biasa ini, itulah yang membunuh aku. Di dalam diriku ada Habel, dan aku dibunuh oleh apa? Ambisiku, ketamakanku. Dan itulah yang membunuh aku. Hidupku, Kain dan Habel. Wow. Jadi ini dibacakan pada hari raya musim gugur, dan orang-orang Israel itu memiliki 7 hari raya. Dan di antara 7 hari raya ini semuanya sebenarnya berkaitan dengan kehidupan pertanian orang-orang Yahudi. Tapi di antara 7 hari raya ini ada 3 yang wajib orang-orang Yahudi itu harus datang ke Yerusalem untuk apa? Berhak. Apa itu berhak? Melakukan hagigah, melakukan perayaan. Dari kata hak muncul kata hajj. Dari kata hajj muncul kata dalam bahasa Indonesia yang kita kenal apa? Haji. Jadi orang Israel harus naik haji ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Yang pertama adalah hari raya Paskah sebagai hari raya yang terbesar bagi orang Israel, karena di situ mereka ditebus dari kehidupan mereka sebagai budak dan menjadi orang merdeka. Dan kemudian di situ mereka membacakan kitabnya Salomo, yaitu apa? Kitab Kidung Agung. Kemudian di hari raya musim panas, yaitu hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu. Ketika mereka akan memasuki musim panas. Di musim panas, musim paceklik. Dan kisah yang menginspirasi kehidupan rumah tangga dalam masa yang bisa ke dalam keberkatan maupun paceklik, itu mereka membaca kitab Rut.
Karena di kitab Rut di situ ada unconditional love. Dan kemudian di musim gugur yang kita sedang pelajari hari ini adalah Hari Raya Sukot, Hari Raya Pondok Daun. Mereka membacakan kitab pengkhotbah. Dan Hari Raya Sukot ini dirayakan selama 7 hari. Di pondok-pondok yang mereka buat, pondok-pondok sederhana yang rentan dengan hiasi daun-daun. Dan kemudian mereka di situ keluarga-keluarga merayakan. Dan setiap di ke-7 hari Raya Sukot ini, yang sebenarnya nanti masih +1, berarti kalau dijumlah 8 hari. Hari Raya yang pertama, mereka seolah-olah sedang menyambut tamu agung mereka siapa? Yaitu leluhur mereka, yaitu Abraham, Bapak Abraham sebagai tamu agung di pondok mereka, di keluarga mereka sebagai leluhur yang mereka hormati, yaitu Bapak Abraham, Abraham Avinu. Hari kedua, datang Bapak Ishak, yang ketiga datang Yakub, yang keempat Musa, yang kelima Harun, dan yang keenam Yusuf, yang ketujuh Daud. Dan ternyata Alkitab menyatakan ternyata bukan 7 hari. Tuhan minta jangan 7 hari dong, tambah lagi 1 hari. Yang mereka katakan sebagai puncak Hari Raya Sukot, yang mereka sebut sebagai Shemini Atseret. Hari Raya ke-8 sebagai puncak dari hari raya itu. Kira-kira masih ada tamunya enggak? Kira-kira siapa tamunya? Sang Mesias. Itulah sebabnya secara khusus Injil yang paling Yahudi di antara Injil-Injil yang lainnya sebenarnya Injil Yohanes. Dan di sini Injil Yohanes mengingatkan kepada para pembacanya orang-orang Yahudi, walaupun Yohanes menulis Injil Yohanes dalam bahasa Yunani, tapi pikirannya masih Yahudi. Dia mengingatkan kepada pembacanya, ingat di Shemini Atseret, puncak dari perayaan itu. Yang datang siapa? Sang Mesias. Kita baca ayatnya. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu merujuk kepada Shemini Atseret, hari ke-8, 7+1 dari Hari Raya Sukot itu. Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah kita datang kepadaku dan minum. Anda bisa tahan tidak makan 3 hari, tapi Anda tidak akan tahan untuk tidak minum 3 hari. Dan inilah Kristus. Sebagai uspisin yang ke-8, dia hadir di pondok-pondok orang-orang yang mengasihinya. Dari rumah tangga yang menghormatinya. Dan inilah kitab pengkhotbah. Bahagia itu sederhana bapak-bapak ibu-ibu. Yaitu apa? Merayakan kasih Allah. Kita sering memikirkan hal yang muluk-muluk. Yang boten-boten, yang kadang tidak mungkin kita raih. Kita sering berandai-andai, seandainya aku menikah dengan si itu, si ono, si itu. Itu yang membuat dia tidak mensyukuri the magic of the ordinary day. Banyak di antara kita, entah suami, entah istri, tidak dapat memandang the magic of the ordinary day. Ketika istri membuatkan teh buat sang suami. Sederhana kan? Dan sang suami menyambut, thank you dear, terima kasih sayang. Wow, itu magic. Dan ini kadang-kadang dilupakan oleh kita semua bukan? Dan inilah kehidupan kita yang pendek. Di kehidupan yang pendek ngapain sih? Kok padu terus? Kok berantem mulu? Kok debat mulu? Mulailah dengan bicara apa? Thank you. Kadang-kadang pernikahan itu sudah menjadi korporasi. Gak ada cinta lagi. Tetap bersama, gak bercerai kok. Tapi apa? Sebenarnya ada apa? Sudah ada perceraian di situ. Itulah sebabnya walaupun Ishak tetap monogami, tapi di situ sebenarnya ada cinta yang bersegi-segi.
Bertahannya karena apa? Karena anak, karena karir, macam-macam. Maka inilah kenapa harus disuarakan di setiap tahun pada musim gugur. 3 times a lady. Anda punya kok kekayaan ini. Cinta 3 musim. Dan sekarang kita masuk pada ayat pokok hari ini. Yaitu Pengkhotbah 9 ayat 9 yang sebenarnya ayat ini adalah tatanan monogami di antara ayat-ayat di Alkitab di Perjanjian Lama yang nulis poligamis. Dia bicara kepada para laki-laki demikian. Re'echayim im isya asher ahavta kol yeme chaye heflecha asher natan lecha tachat hashemes kol yeme heflecha hu heklecha umamalcha asher ata amel tachat hashemes. Nah, ini saya memberikan terjemahan sesuai dari naskah Ibraninya. Karena kalau kita membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan, entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ada yang namanya loss in translation. Jadi kalau Anda membaca terjemahan ini, agaknya tidak biasa, tetapi ini saya bacakan, saya berikan supaya Anda mengerti maksudnya. Nikmatilah hidup dengan satu istri. Kenapa saya terjemahkan satu istri? Karena di ayat ini menulis istri dengan bentuk singular. Kalau merujuk kepada istri Salomo harus ngomong apa? Nashim. Tapi dia merujuk kepada satu istri dalam bentuk singular. Yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, ini kan terjemahannya. Atau vanity, bahasa Inggrisnya, itu kan terjemahan. Tetapi di sini dia menulis Habel. Dalam hidupmu yang Habel. Yang singkat, bagai setarikan nafas yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari. Karena itu bahagianmu dalam hidup dan usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di mana? Di bawah matahari. Dan orang sering mengatakan, kitab Pengkhotbah ini cuma ngomongin di bawah matahari kok. Ini kitab duniawi. Tapi Anda harus mengingat bahwa kitab Pengkhotbah bukan cuma kitab wejangan biasa, ini adalah kitab filsafat. Dan ada satu pembacaan dengan cara eksegesis dari Rabi Hillel. Dan ketika di sini, Raja Salomo bicara di bawah matahari untuk perspektif di atas matahari. Ini namanya pembacaan Kal Vachomer Satum. Walaupun secara eksplisit dia bicara di bawah matahari, tapi orientasinya di atas matahari. Jadi kasih di dalam keluarga memang harta yang fana. Kenapa dia katakan fana? Hidup di bawah matahari. Karena kita nggak tahu siapa yang pergi duluan. Karena kita nggak tahu siapa yang pergi duluan, maka berkasih-kasihanlah antar sesama keluarga. Kita nggak tahu loh, kita dipanggil kapan? Mungkin 2 jam lagi setelah pulang dari gereja ini. Mungkin besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, who knows. Maka hidup kita yang singkat ini, lihatlah the magic of the ordinary day. Hanya untuk mengatakan terima kasih sayangku, terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih anakku. Jangan menunda kebahagiaan yang sederhana ini. Banyak orang bisa berantem karena menunda kebahagiaan yang sederhana ini. Karena menunggu apa? Kehidupan yang ideal. Idealnya kapan? Gak bisa istri menuntut suami, suami menuntut istri, tunggu ideal dulu. Kecuali dia sendiri yang memulainya. Kebahagiaan itu bukan di luar sana. Salomo sudah cari di luar sana 1000 kali. Bahkan di akhir hidupnya, istri seperti Boas aku gak punya.
yang punya kakekku, aku nggak punya. Jadi di sini Kohelet, Raja Salomo tidak merujuk kepada kekayaan, jabatan, atau panjang umur, tetapi apa? Kebersamaan dengan pasangan yang dikasihi. Dan di awal ayat ini yang membuat orang itu selalu salah paham terhadap ayat ini. Karena ayat ini selalu dimaknakan sebagai ayat yang menulis kesia-siaan hidup. Memang sia-sia. Karena apa? Di sini ada lost in translation. Orang Ibrani itu seperti orang Mandarin, orang Cungkwo. Berpikir secara konkret. Kalau ini menuliskan nama Habel, bahkan ada nama Habel 5 kali dituliskan dalam ayat ini. Maka kita harus membaca, oh ada Habel. Anaknya Adam yang mati muda, yang hidupnya pendek. Dan itu menjadi lambang bagi hidup pendeknya kita semua. Berapa umur Anda? Mau berapa hidup? Umumnya itu kan 70-an tahun. 80-an tahun kalau masih punya kesempatan. Setelah 80-an tahun mau masuk ke 90, yang ada apa? Kesusahan belaka. Bahkan nyusahin apa? Anak cucu. Anda mau hidup berapa lama? Bahkan sampai 120 tahun seperti Musa. Ketika dia menarik nafasnya yang terakhir. Oh, bahkan setiap Anda ulang tahun, Anda sendiri terheran-heran. Ngapain aja aku kemarin? Sepanjang hidupku bertahun-tahun itu ngapain aja? Hilang, begitu saja. Inilah hidup yang singkat, semua manusia Habel. Hidupnya singkat bagai setarikan nafas. Maka mari kita membaca sesuai naskah bahasa aslinya. Yang saya peragakan seperti hidupnya Habel. Bacanya begini. Havel Havelim. Amar Kohelet. Havel Havelim. Hakol Havel. Ada 3 kali frasa yang menggunakan kata Habel. Orang Ibrani kalau bilang sekali itu biasa, 2 kali konfirmasi, 3 kali extremely. Kata Salomo di sini itu bilang, hidup kita itu extremely singkat. Maka terjemahan yang sesuai dengan filsafat Ibraninya itu seperti ini. Sungguh singkat bagaikan setarikan nafas. Habel. Kata pengkhotbah, sungguh singkat hidup ini. Habel Habelim. Semua orang berumur singkat seperti setarikan nafas yang cepat berlalu. Hakol Havel. Dan inilah cara kita memandang hidup kita di bawah matahari. Di bawah matahari, di rumah Anda. Anda sedang bersama siapa? Oh, anak-anak sudah sekolah di luar negeri, di kota yang lain. Meniti karir di kota yang lain. Mama, cuman kamu lagi. Maka bapak-bapak jatuh cintalah ketiga kalinya. Di musim gugur Anda, nikmatilah dengan satu istri yang kau kasihi hidupmu. Di hidupmu yang sia-sia? No, yang Habel. Yang singkat bagaikan setarikan nafas yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidupmu, dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah. Bukankah Anda mengumpulkan uang untuk membeli rumah ini, membeli mobil ini, membeli kesenangan bagi keluargamu, membeli biaya untuk anak-anakmu? Nikmatilah itu, itulah jerih payah di bawah matahari. Tetapi walaupun Raja Salomo bicara mengenai di bawah matahari, dalam perspektif di atas matahari, me'al la shemesh. Saya sungguh tergugah. Saya tuh suka baca berita. Kadang-kadang kalau baca berita itu suka nangis-nangis sendiri. Betapa kita tidak tergugah dengan suatu kisah dari seorang dokter India yang meniti karir di London, namanya Dr. Pratik Joshi. Dr. Pratik Joshi ini seorang radiolog.
Sudah tinggal di London selama 6 tahun. Dia mewujudkan mimpinya sebagai seorang dokter, punya karir di London. Tapi istrinya yang juga seorang dokter belum memiliki izin tinggal dan masih bekerja di rumah sakit yang masih ada di India. Jadi mereka long distance. Anak-anaknya ada 3 anak, yang 2 itu kembar. Nah mereka long distance. Punya kerinduan, kapan bisa berkumpul dengan keluarga. Lalu Dr. Josri ini pulang ke India. Membawa istrinya yang sudah bisa tinggal di London, membawa ketiga anaknya. Air India pada tanggal 12 Juni itu apa? Jatuh. Dalam perspektif di bawah matahari kita bilang apa? Kasihan. Kasihan banget. Sementara itu ada satu orang penumpang yang duduk di kursi 11A, viral banget. Siapa sih yang gak ingat berita ini? Namanya Kumar Ramesh. Dia dikatakan sebagai orang yang selamat. Menurut perspektif di bawah matahari. Si keluarga dokter tadi kasihan karena mati bersama-sama. Si Kumar Ramesh orang yang beruntung. Menurut perspektif di bawah matahari. Tapi coba kita berpikir secara filsafat kehidupan. Kalau kebahagiaan itu ada juga di atas matahari. Kematian bersama-sama satu keluarga ini. Apanya yang kasihan? Mereka bersama-sama. Seperti yang diimpikan oleh dokter. Yang sudah mengimpikan kembali bersama-sama keluarganya Dr. Joshi. Wow. Mereka sudah bersama-sama. Itu perspektif di atas matahari. Karena berapa lama sih kita mau hidup? Yang duduk di 11A memang selamat, tapi toh nanti juga mati. Ya enggak? Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, tapi pasti mati. Ya, even 40 tahun lagi, tapi pasti mati. Makanya kita harus mengingat 2 telapak tangan kita. Ada 2 huruf M di sini. Apa? Memento mori bahasa Latinnya. Bahasa Indonesianya mengingat mati. Kita pasti mati. Dan itulah yang ditulis di dalam pasal penutup dari kitab Pengkhotbah. Dia mengatakan, Veyashov he'avar al-haaretz keshehaya veharuah tasyuf elha Elohim asher netana. Dari debu afar kembali menjadi tanah Adama seperti semula. Dan roh ruah kembali kepada yang mengaruniakannya. Jadi apakah yang kita pelajari hari ini? Hidup di bawah matahari dalam perspektif Me'al Hashemes. Takat Hashemes di bawah matahari dalam perspektif di atas matahari. Me'al la Shemes. Hidup itu sederhana, bahagia itu sederhana, gak usah cari-cari di luar rumah. Ada di rumahmu, keluargamu, hartamu. Kasih yang ada di rumah memang fana. Tapi untuk yang fana ini, yang kita nggak tahu kapan di antara kita mau dipanggil duluan. Kenapa nggak menyayangi satu sama yang lain? Kenapa tidak belajar mencintai, bicara terima kasih, mengapresiasi? Maka jangan menunda bahagia yang sederhana ini. Pernikahan itu sebagai tempat merayakan kasih Allah. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya diimpikan oleh Raja Salomo. Istriku 1000, tapi aku tidak memiliki cinta yang sejati. Maka jangan tiru aku ya. Siapa yang memiliki istri yang sangat luar biasa itu kakekku. Ruth. Siapa yang memiliki cinta sejati?
sang gembala yang dia ceritakan dalam kitab Kidung Agung. Bapak-bapak, sekali lagi saya ingatkan lagi, jatuh cintalah 3 kali kepada perempuan yang sama. Disman simchatenu, masa kesukaan kita. Cinta 3 musim. Orang Yahudi secara sengaja diajar untuk jatuh cinta 3 kali dalam setahun, dalam perayaan hari-hari raya mereka. Keluaran 23 ayat 14. 3 kali dalam setahun engkau harus mengadakan perayaan hak bagiku, dan itu mereka sebut sebagai Shalos Regalim. 3 kali perayaan cinta. Cinta hari Paskah yang datang pada musim semi. Cinta yang menggebu-gebu masa pacaran dan kemudian menikah. Yang si laki-laki itu bisa bicara kepada kekasihnya, I will die for you. Begitu kan? Itulah ketika cinta berapi-api. Membaca kitab Kidung Agung yang bicara mengenai cinta yang berapi-api. Yang mengatakan ani ledodi fedodili. Dan cinta yang berapi-api ini, bahkan apinya seperti nyala api Tuhan. Nah, dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Menarik ini. Simeni chachotam al livecha, chachotam al zeroecha, ki asa kamavet ahava, kas'ah ki sheol, kin'ah reshafecha, rishpeesh shal hefetia. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, kekasihku. Seperti meterai di lenganmu. Karena kuat seperti maut. Ki asa kamavet ahava. Gairahnya gigih seperti dunia orang mati. Kin'ah ki sheol. Nyalanya seperti nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Rishpei esh shall hefetia. Nyala api Tuhan shall hefetia. Jadi cinta bisa dibuat membara setiap hari. Cinta yang kuat seperti nyala api Tuhan. Seperti cinta Kristus kepada jemaatnya yang secara romantis dalam kitab Hosea 2 ayat 18. Sang Raja Semesta bersumpah mengatakan demikian, ve'erastikli leolam ve'erastikli besedek uve mispat uve rahamim. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dan kasih setia, hesed, unconditional love, dan kasih sayang, uve rahamim. Dan orang-orang Ibrani mengenal 2 macam cinta. Cinta yang pertama adalah ahava. Love as feeling. Anda pernah jatuh cinta kepada orang tapi gak berani ngomong? Itu termasuk love as feeling. Kalau love as feeling doang gak dinyatakan, tidak akan terjadi apa-apa. Maka harus ada hesed. Hesed itu apa? Love as deed. Cinta yang kita nyatakan di dalam wujud yang nyata. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Enggak titik kan? Jadi bukan cinta as feeling doang. Ada apa? Perlakuan. Love as deed. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan anaknya itu menyelesaikan tugasnya sampai di kayu salib. Itulah hesed. Unconditional. Dan kemudian kita naik ke jenjang Hari Raya Pentakosta, jatuh cinta yang kedua. Jatuh cinta yang perlu effort yang sangat tinggi. Kalau tadi kan perasaan menggebu-gebu. Aku suka sama kamu, cantik sih. Bisa enggak? Dari karena kecantikan atau kecakapan seseorang kita bisa mencintai dia secara menggebu-gebu. Tapi kalau sudah menikah, ada di rumah tangga, ini jatuh cinta musim panas. Yang perlu bukti secara nyata, unconditional love. Di dalam keluarga bisa panen, bisa paceklik.
apakah cintamu masih membara? Maka yang dibaca adalah hesed, loving kindness. Bagaimana Ruth mencintai mertuanya Naomi, seorang perempuan renta yang miskin. Karena Ruth masih muda bisa kawin lagi loh. Dan itulah yang membuat Boaz, kenapa dia mau bermiskin-miskin ria dengan perempuan renta ini. Dia melihat unconditional love dalam diri Ruth. Dan karena ada suatu ikatan pernikahan Levirat di antara keluarga-keluarga Yahudi, Boaz memiliki tugas untuk menikahi seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Boaz melakukan tugasnya, dia melakukan penebusan kepada Ruth, dan kemudian terjadilah pernikahan itu, dan pernikahan mereka sangat diberkati, dan lahirlah seorang putra namanya Obed. Obed nanti melahirkan Isai, Isai nanti melahirkan Daud. Jadi kitab Rut adalah kitab silsilahnya Raja Daud sekaligus silsilahnya Sang Mesias. Dan perempuan-perempuan yang turut bersama-sama dalam pernikahan Rut dan Boaz, mereka mengatakan, berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini, seorang penebus. Boaz, yaitu Goel, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan betul-betul keluarga ini termasyhur di seluruh Israel. Itulah unconditional love, cinta musim panas. Udah kan? Nah itu kan masa anak-anak ketika beranjak dewasa. Ketika sudah dewasa, sudah menikah, mereka tinggal di kota lain atau di rumah lain, tinggal papa mama berdua. Sang suami melihat, lu lagi. Ternyata aku nggak punya yang lain lagi kecuali kamu, mama. Itulah cinta musim gugur. Maka jatuh cintalah yang ketiga terhadap apa yang kau punyai, dan ini merupakan celebration of life di Hag Hasukot. Perayaan cinta musim gugur dalam cinta 3 musim yang telah mereka lalui. 3 times a lady, 3 times a lady, I love you, I love you. Nikmatilah hidup dengan satu istri yang kau kasih seumur hidupmu yang hafal. Maka di kitab Amsal pula masih ada tatanan monogami ini. Amsal 5 ayat 18. Diberkatlah sendangmu, bersukacitalah dengan satu istri. Nulisnya selalu singular bapak-bapak ibu-ibu. Istri masa mudamu. Bapak-bapak gak boleh salah baca ini. Gak boleh dibaca istri mudamu, tapi istri masa mudamu. Ya, jangan salah. Monogami. Wow. Jadi kalau Anda melihat orang-orang Yahudi, para rabi, mereka itu di perjanjian lama itu gak ada loh larangan untuk poligami, gak ada. Kalau ada poligami di perjanjian lama, itu dalam batas ditoleransi oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu ngelihat misalnya Yakub kawin-kawin misalnya. Kayak seorang bapak yang lihat begini, kamu mah. Menikah lagi, kamu mah. Tapi itu bukan tatanan ideal. Maka yang Tuhan izinkan untuk berkata mengenai tatanan monogami bukan Ishak. Tapi siapa? Salomo yang sudah malang melintang ini. Aneh Tuhan itu ya. Dia seperti berkomedi sama kita, bapak-bapak ibu-ibu. Dan itulah yang kemudian diteguhkan di perjanjian baru sebagai panduan tatanan monogami Kristus. Dan kalau Anda membaca, kalau Anda orang biblika, Anda itu baca ayat itu dibaca satu-satu kata per katanya. Dan semua kata-kata mengenai tatanan pernikahan selalu istri dalam bentuk singular.
Enggak pernah plural. Ya. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah seorang Farisi kepadanya mencobai, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Di sini Tuhan Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa awalnya manusia semulanya itu hanya diciptakan satu pasangan. Kalau nanti nambah, itu artinya apa? Kedegilan hatimu. Karena demikianlah mereka itu bukan dua tapi satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan tadi kita bilang itu kan 3 musim. Kan di dunia ini 4 musim. Kecuali Indonesia yang ada di garis khatulistiwa, walaupun ada musim hujan dan musim panas, sebenarnya itu summer all the time kan. Ya kan? Kita nyalain AC setiap hari kan. Nah, di negara yang 4 musim, ada musim semi, musim panas, musim gugur. Musim semi baca kitab Kidung Agung, musim panas baca kitab Rut, musim gugur baca kitab Pengkhotbah tulisan Raja Salomo. Kan masih ada lagi Bu, yaitu apa? Musim dingin. Apa artinya musim dingin? Ketika tubuhmu menjadi dingin. Ketika engkau menarik nafas yang terakhir, dan tubuhmu menjadi dingin. Dan di situ sebenarnya masih ada cinta lagi. Cinta yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Saya undang para musisi dan song leader. Wahyu 19 ayat 7. Di situ kita masuk pada pernikahan anak domba, cinta sejati yang kekal yang di atas matahari. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi di bumi kita disuruh latihan jatuh cinta sampai 3 kali Bapak-bapak. Firman-Nya memang buat Bapak-bapak, tapi juga menjadi perenungan yang indah buat para ibu kan. Itulah musim-musim kehidupan kita, waktu-waktu yang ditentukan Tuhan. Maka kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, 3 times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, 3 times a lady, and I love you. I love you. You shared my dreams, my joys, my pains. You've made my life
worth living for. And if I had to live my life over again, dear, I'd spend each and every moment with you. You're once, twice, 3 times a lady. I love you. Yes, you once, twice, 3 times a lady, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. You won't